Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda dalam program Kiprah Desa malam hari ini di ruang dengar Anda. Tentunya di edisi kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 21 Januari 2022 ya. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan malam hari ini juga kita akan membahasnya lebih lanjut juga bersama narasumber saya nanti. Ada Bapak Andi Anas Hairul M. SH.MH. Beliau adalah asisten bidang pengelolaan laporan ya di kesempatan malam hari ini. Saya langsung sudah terhubung tampaknya nih. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andi Anas. Iya, jelas dengar suara saya ya Pak Anas ya. Alhamdulillah. Gimana kabar nih malam ini Pak Andi? Baik. Nah, menarik ini saya membaca ataupun juga melihat topik kita itu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa gitu ya. Nah, saya tidak begitu banyak literasi soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini, tapi tentunya menyinggung mungkin ada beberapa hal yang memang harus patut dalam hal ini dituntut seorang perangkat maupun juga kepala desa begitu terkait pelaporan ya. Ya kalau ini mungkin ada hubungannya dengan Pak Anas ini sebagai asisten bidang pengelolaan laporan gitu ya. Ya ini dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini seperti apa sebenarnya ini yang perlu diketahui oleh masyarakat yang terjadi di lapangan sehingga perlu diadakan atau mungkin disosialisasikan lah begitu ya beberapa hal mengenai perangkat desa ini. Mungkin Pak Anas bisa membuka kebersamaan kita dengan memberikan penjelasan dulu nih soal yang akan kita bahas nih. Jelas banget Pak, silakan.
Iya, 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 iya. Jadi setelah kita beberapa tahun yang setelah melakukan itu kecenderungannya kita melakukan orang terpilih atau kepala terpilih program pertamanya itu memberhentikan perangkat desa yang ada. Mengerti, ngerti. Tentunya kenapa tema ini menarik misalnya karena ini kalau umpamanya perangkat desa ini yang menjadi tulang punggung dalam pemerintahan itu kemudian bermasalah, tentunya kan bisa. Iya, iya. Tapi masyarakat ya lainlah. Kalau kita melihat ada beberapa proyek yang memberhentikan karena kemudian dia tidak melihat ada ini. Iya, iya. Ya. Baik, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu harus tunduk pada ketentuan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 ya. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diubah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Ini memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan secara teruji, terukur, bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu, begitu Pak Anas ya? Nah itu dia, karena saya kutip memang juga dari Ombudsman ini. Nah mungkin yang di dalam amanah undang-undang bahwa pengangkatan ataupun juga pemberhentian perangkat desa itu mungkin karena ada sesuatu hal, misalnya meninggal dunia begitu ya, pengunduran diri ataupun juga diberhentikan, namun melalui mekanisme yang ada. Yang terjadi tadi sudah digambarkan adalah pergantian gerbong kepemimpinan setelah Pilkades. Begitupun langsung masuk dengan gerbong anggota ataupun juga bawahan-bawahannya yang dipilih oleh kepala desa terpilih begitu ya. Walaupun mungkin belum habis, belum selesai tugas dan wewenang tanggung jawab yang dijalankan oleh perangkat desa yang lama begitu ya. Nah ini yang sering carut marut. Nah, begitupun juga akan berdampak pada tadi pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk mungkin kepada pelaporan begitu ya. Laporan misalnya penggunaan anggaran ataupun juga masih ada proyek yang masih berjalan begitu. Dengan pergantian ini pasti akan amburadul begitu pelaporannya. Begitu ya Pak Anas ya. Gambaran saya sih sebenarnya ini sebagai masyarakat ya. Nah kemudian bagaimana masyarakat bisa menuntut ataupun juga pengen mendapatkan informasi ya, kalau ini memang sudah boleh dikatakan sudah menjadi hal yang biasa, yang lumrah begitu Pak di kabupaten kota. Setiap pemilihan Pilkades ini langsung pergantian tanpa mengikuti aturan yang sudah memang diberlakukan oleh pemerintah seperti itu. Tindakan dari Ombudsman sendiri seperti bentuk apa nih Pak? Berkaitan dengan pelaporan terkait
menguji. Hmm. 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 Iya, iya. Pemilihan kepala desa, benar. Hal demikian. Hmm. Iya. Iya. Mhm. 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 Baik, dari catatan juga ini dari di tahun 2020 ya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini menindaklanjuti ada 4 pengaduan dugaan maladministrasi ya yang melaporkan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa. Ini perlu dievaluasi mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa itu lebih kepada pelayanan publik kepada masyarakat, tapi terkuras akibat persoalan pengisian jabatan perangkat desa sendiri nih ya. Nah, kegiatan yang bersifat ini baik untuk pertama maupun income pasca pelantikan untuk memperkuat kompetensi kepala desa sebelum penyelenggara pemerintah. Nah, ini ada memiliki dianjurkan mungkin untuk punya kekuatan hukum yang mengikat pelaksanaan lintas tugas kepala desa ini sebaiknya diatur dalam perundang-undang. Emang belum ada perundang-undangan seperti itu Pak yang membolehkan ataupun juga yang tidak boleh mengganti serta-merta setelah mungkin pilkades. Hmm. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang Pak Isir tadi sampaikan kepada saya bahwa ada 3 syarat sebenarnya yang bisa yang menjadi dasar seorang kepala desa ini bisa memberhentikan perangkat desa. Syarat pertama itu perangkat desa ini meninggal dunia. Kemudian yang kedua itu perangkat desa ini mengundurkan diri atau atas permintaan sendiri. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan diberhentikan. Nah, kalau untuk yang dua ini kan sebetulnya sudah tidak ada perdebatan. Ya, tidak ada perdebatan. Karena yang pertama meninggal dunia,
itu kan tidak bisa diam lagi. Kemudian permintaan sendiri, nah itu kan tidak bisa dipakai juga orang. Nah, yang paling banyak bermasalah ini adalah terkait dengan poin yang ketiga ini, yang sudah diberhentikan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan ketentuan di poin 3 yang diberhentikan itu, di situ ada 5 yang disebutkan seorang perangkat desa ini bisa diberhentikan. Kalau kita mau aktifkan yang poin yang diberhentikan itu. Yang pertama, seorang perangkat desa ini itu sudah berusia 60 tahun. Kemudian ada batasan usia perangkat desa begitu ya, 60 tahun. Dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana itu selama 5 tahun. Kemudian berhalangan tetap. Yang keempat itu tidak lagi memenuhi persyaratan. Nah, di situ ada di pasal di Permendagri 67 terkait dengan persyaratan pengangkatan perangkat desa. Kemudian poin kelima itu melanggar larangan. Nah, kalau melanggar larangan ini itu diatur di pasal 51 yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di situ dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh seorang perangkat desa. Nah, di situ diterangkan semua mas di Undang-Undang 6 itu, seperti tidak boleh ikut dalam partai politik misalnya, tidak rangkap jabatan sebagai anggota dewan atau sebagainya, tidak melanggar ketertiban umum, kemudian tidak mengganggu ketertiban masyarakat, semua diterangkan. Nah, yang banyak terjadi terkait dengan pemberhentian perangkat desa ini, ternyata selain di Undang-Undang Nomor 6 maupun di Permendagri 67, di Permendagri 7 ketentuan penutup di situ dijelaskan bahwa pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan stylenya masing-masing seperti apa untuk mekanisme pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebanyakan kepala desa ini sesuai dengan kajian yang telah kami lakukan itu tidak menjalankan atau tidak memahami aturan yang ada. Padahal kalau kita mengacu di Permendagri 67 atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu semua sudah jelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang perangkat kepala desa. Tetapi banyak yang dilakukan, tapi kebanyakan yang dilakukan oleh kepala desa yang menjadi terlapor di Ombudsman itu memberhentikan perangkat desa itu dengan cara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, yang paling banyak ini kepala desa memberhentikan secara sepihak, padahal kalau kita mengacu di aturannya, itu kan harus ada konsultasi dengan camat dulu. Ya, benar. Nah, sebagai pimpinan tertinggi di situ ya, untuk membuat surat keputusan terkait dengan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Nah, di sini banyak atau sebagian besar kepala desa itu tidak memahami atau bahkan mungkin belum tahu seperti apa mekanismenya. Karena yang terbangun itu di kepalanya itu setelah terpilih ya dia sudah bisa melakukan hal apa saja mungkin. Mengatur perakatnya sendiri begitu ya? Iya, seperti itu. Nah, tentunya hal-hal yang demikian ini itu telah kami juga sampaikan melalui kajian kami untuk dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti PMD misalnya atau Pak Camat misalnya dengan penguatan-penguatan supaya setelah pemilihan kepala desa ini lebih memahami terkait dengan aturan yang ada. Nah, seperti itu Pak Aisyah. Baik. Ya, sedikit tadi mengulas mungkin pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa ini, misal ya, saya terangkat menjadi kepala desa dan saya membutuhkan tentunya orang-orang yang saya percayai begitu Pak Nas ya. Saya mengangkat otomatis anggota saya, katakanlah asisten dan sebagai saya keuangan yang menangani pelaporan dan sebagainya begitu, yang lebih paham, yang saya percaya, tanpa melalui konsultasi ke camat seharusnya begitu kan, bahwa ini yang informasikan. Kemudian yang diberhentikan ini punya hak nggak untuk melakukan pengaduan? Iya, punya hak. Nah, itu kemudian birokrasinya ke camat dulu atau
yang bersangkutan sendiri yang bisa melaporkan dengan bukti-buktinya? Ya, kalau terkait dengan hal tersebut, jadi misalnya ini Pak Yusri ini misalnya diberhentikan nih, diberhentikan, kemudian kalau kita mengacu di Undang-Undang 37 maupun aturan internal kami, nah terlebih dahulu melakukan pengaduan secara internal ke atasan terlapor. Jadi dia menyampaikan dulu nih, wah saya diberhentikan atas dasar apa misalnya kan? Iya. Nah, kalau dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan aturan, kemudian tidak ditanggapi oleh atasan yang dilaporkan ataupun terlapor itu sendiri, barulah kemudian Pak Yusri ini selaku korban bisa melapor ke ombudsman atau bisa juga diwakili dengan atau diwakili oleh seseorang melalui surat kuasa seperti itu. Jadi tidak mesti tidak mesti Pak Yusri untuk korban itu langsung melapor, tidak boleh diwakili sesuai dengan perannya seperti itu. Jadi melapor ke ombudsman dengan membawa ini, kemudian nanti ombudsman bisa menindakinya seperti apa? Apakah akan merunut lagi dulu ini permasalahannya, ya, kekuatan hukumnya dan sebagainya sesuai dengan undang-undang? Kalau tidak sesuai, apa yang terus bisa menjadi sanksi kepada kepala desa yang ini? Kalau misalnya masyarakat itu sudah melakukan pengaduan, kemudian sudah masuk di bidang pemeriksaan laporan, kemudian ombudsman ini, karena pada prinsipnya ombudsman dalam menindaklanjuti sebuah laporan itu kan prinsipnya imparsial. Imparsial, artinya kedudukan para pihak ini kami samakan. Jadi tidak semua laporan yang dilaporkan oleh pelapor itu kami anggap terlapor ini salah misalnya. Oleh karena itu di ketentuan internal kami diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dulu kepada instansi yang dilaporkan. Apakah benar kronologi atau laporan yang diajukan oleh pelapor ini itu seperti itu? Nah, kami berikan kesempatan nih kepada terlapor untuk membuktikan dirinya. Nah, kalau misalnya di dalam permintaan klarifikasi ini atau dengan pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh tim pemeriksaan laporan itu kemudian menemukan tindakan maladministrasi, nah tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada kami melakukan tindakan yang namanya tindakan korektif. Nah, korektif ini di situ berisi terkait dengan analisis mengenai aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh terlapor. Nah, dalam jangka waktu tertentu setelah tapi biasanya kalau terkait dengan desa setelah kami melakukan tindakan korektif yang dituangkan di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan, nah, itu kebanyakan kita kan upaya pemulihan. Jadi itu ya tindakan korektif dan kami memberikan waktu untuk menjalankan atau memulihkan keadaan dari laporan itu seperti semula. Nah, kalau misalnya di dalam verifikasi ini atau dalam proses pemeriksaan kemudian tim pemeriksaan tidak menemukan maladministrasi, maka kami sampaikan juga kepada pelapor bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelapor ini itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami jelaskan, kami sampaikan semua, kami berikan semua bukti-bukti yang ada dan sebagainya, kami terangkan di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan itu. Kemudian setelah itu ya laporan itu seperti itu. Jadi itu mekanisme yang saya gambarkan secara sangat singkat dan sederhana. Iya. Setidaknya menjelaskan juga secara gamblang kepada masyarakat begitu ya. Apabila mungkin malam ini ada yang monitor kita ini adalah perangkat desa juga atau apa ya, mungkin lebih siap lah kalaupun nanti menghadapi keadaan seperti itu. Ini panas ya. Iya, betul. Karena biasanya kan sehabis itu ya memang pasrah aja, padahal mereka punya hak untuk biasanya pasrah aja nih Pak. Banyak sekali yang terjadi itu bahwa pasrah aja, kita tidak akan lanjut lagi nih ya, walaupun mungkin baru 2 tahun 3 tahun diangkat atau apa, atau mungkin bahkan pindah begitu ya. Karena kan sudah tidak segerbong begitu. Nah,
Tapi bagaimanapun juga ada aturan yang harus dilaksanakan begitu ya, baik pengangkatan dan pemberhentian ini tidak serta-merta. Dan ombudsman pun posisinya tadi dikatakan di sini tidak langsung menyalahkan mana pihak A yang terlapor dan sebagainya siapa yang salah, tapi akan memberikan rekomendasi dulu atau mungkin juga verifikasi, kemudian nanti ada yang harus ditindaklanjuti kepada yang terlapor seperti apa dan sebagainya, kalau mungkin karena pemulihan keadaan begitu ya. Jadi tidak berlarut begitu. Tapi semuanya ini bisa teratasi dengan baik nggak selama ini, Pak? Kan banyak nih. Ya. Baru-baru kan banyak. Kalau dari atau nggak ada yang melapor itu karena nggak tahu nih Pak, nggak tahu prosedurnya mungkin bahwa ada ombudsman yang juga memantau nih soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini. Ya, kalau dari jumlah laporan yang masuk ini sebagian besar itu penyelenggara patuh terkait dengan tindakan korektif yang kami sampaikan. Kemudian kalau ada juga sebagian kecil itu tidak patuh. Nah, jadi yang sebagian kecil ini kami kalau mekanisme sesuai dengan aturan internal di Ombudsman itu kami melakukan upaya di mana melakukan monitoring dulu. Nah, setelah monitoring kemudian dilaksanakan ini kami melakukan pelimpahan laporan di Ombudsman RI yang ada di Jakarta. Seperti itu kalau umpamanya laporan-laporan yang tidak terselesaikan. Jadi seperti itu Pak Sri. Jadi kalau umpamanya laporannya selesai, di perwakilan, kalau tidak selesai, kan ditindaklanjuti lebih atas lagi. Ya, kita limpahkan ke Ombudsman RI yang ada di Jakarta. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saya ini soal pengangkatan, memungkinkan nggak ada jalur di Ombudsman kepada misalnya camat ataupun juga kepala desa yang terpilih begitu ya, sebelum mengadakan perombakan pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa yang dia inginkan ataupun yang dia tata ini, melalui konsultasi dari Ombudsman bisa mendapatkan camat ini sebelum melakukan camat atau kepala desa mau melakukan pengangkatan dan pemberhentian ini dimungkinkan nggak untuk berkonsultasi dengan pihak Ombudsman biar jalannya? Malah kami sangat senang kalau ada yang seperti itu. Jadi jangan ada masalah nanti baru melapor ke Ombudsman begitu ya? Begitu Pak Anas ya? Mungkin sampaikan kepada para penyelenggara ini, kalau umpamanya Anda mau melakukan sesuatu yang kemungkinan Anda ragu, Anda bisa konsultasi. Kalau ragu konsultasi pertanyakan gitu ya. Ya. Daripada nanti itu berarti kami sampaikan apapun itu bahkan secara umum juga itu bisa. Nah, justru sendiri kalau umpamanya ada permasalahan terkait dengan layanan publik, itu bisa melakukan konsultasi dengan Ombudsman. Itu gratis. Semua masyarakat. Kami buka layanan. Baik. Kalau kita ngobrol soal ini tidak terasa nih waktunya sudah hampir setengah jam lagi nih Pak Anas ya. Saking banyaknya, saking ruwetnya mungkin kalau soal ini, padahal gampang. Yang penting mau berkonsultasi, tidak tahu bertanya lah ya. Ada Ombudsman yang siap membantu nih. Baik, mungkin ada pesan kepada seluruh perangkat desa dimanapun berada, di pemerintahan desa dimanapun berada, khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya yang memantau siaran Kiprah Desa malam hari ini, Pak Anas. Siapa tahu ada yang memantau gitu ya, mungkin ada sedikit wejangan ataupun juga himbauan kepada mereka terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sesuai dengan hukum dan undang-undang. Oke, terkait dengan pada seluruh para pendengar, saya lebih senang kalau ada perangkat desa mungkin yang mendengar kita pada malam hari ini. Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada malam ini, tentunya kita di ruang di dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh penyelenggara ini, tentunya itu menjadi hal yang mungkin tidak diperbaiki. Tetapi itu tidak boleh berulang, apalagi itu sampai bisa merugikan masyarakat. Tentunya kami juga berharap ke depan
diharapkan para perangkat desa maupun kepala desa ini itu bisa sering-seringlah berdiskusi dengan atasan atau stakeholder yang ada terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jadi supaya kalau yang hal-hal seperti ini itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Jangan sampai hanya karena egosentris kita di dalam melakukan tugas itu bisa berdampak merugikan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang pesan saya kepada para pendengar, namanya itu dikhususkan kepada para perangkat desa maupun kepala desa. Baik, terima kasih Pak Andianas Hairul, SAMH, Asisten Bidang Pengelolaan Laporan dari pihak Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan ya, malam hari ini sudah mengisi kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di ruang dengar Anda pendengar. Adapun mungkin bila Anda ingin bertanya nanti setelah acara ini, silakan nanti WhatsApp saja ke 082133339440. Kami akan agendakan lagi nanti langsung bersama dengan Pak Anas lagi untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci ya. Terima kasih Pak Anas untuk waktu dan kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lanjut ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan Warta Berita. Sari Berita, dokter di Medan bantah suntikan vaksin kosong ke